Bayangkan sebuah kota besar bernama Bandung pada akhir tahun 1999, kota yang biasanya ramai dengan aktivitas warganya, lalu lintas yang tak pernah sepi, serta gemerlap lampu jalan yang menyinari malam. Namun, di balik wajah cerah kota itu, tersimpan sebuah kisah kelam yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Kisah ini dimulai dari sebuah tempat sunyi, TPU Cikadut, pemakaman tua di pinggiran kota yang sejak lama dianggap angker oleh warga sekitar. Pada suatu sore yang basah, hujan turun tanpa henti, membasahi jalan setapak di dekat pemakaman. Seorang tukang becak yang lelah pulang mencari nafkah melintasi jalur sepi itu. Pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada sebuah kantong plastik hitam besar, tergeletak di balik semak-semak dekat tembok pemakaman. Awalnya ia mengira itu hanyalah sampah rumah tangga, namun rasa penasaran membuatnya memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat membuka ikatan kantong itu, dan seketika tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Di dalam kantong itu bukanlah sampah, melainkan potongan tubuh seorang perempuan muda, wajah pucat, rambut masih terurai, dan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Jeritan tukang becak itu memecah kesunyian sore, membuat warga berlarian mendekat. Polisi segera datang dan memasang garis kuning, namun wajah-wajah aparat tampak kebingungan. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada kekejaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, TPU Cikadut berubah menjadi tempat yang menakutkan, seolah tanah pemakaman menelan rahasia gelap yang baru saja terbuka. Bagi masyarakat Bandung saat itu, penemuan jasad perempuan muda ini hanyalah sebuah permulaan. Mereka belum tahu bahwa di balik tembok pemakaman dan keramaian terminal Lewi Panjang, sesosok bayangan sedang mengintai. Bayangan itu akan mengambil nyawa demi nyawa, meninggalkan luka yang dalam pada keluarga dan ketakutan panjang pada seluruh warga. Sore muram di Cikadut itu menjadi titik awal dari sebuah tragedi besar yang kelak dikenal dengan nama Bukit Larang, sebuah simbol horor yang membuat darah siapapun membeku hanya dengan mendengarnya. Setelah penemuan jasad pertama di TPU Cikadut itu, masyarakat Bandung diliputi ketakutan, namun mereka berharap kasus itu hanyalah insiden tunggal, mungkin akibat perampokan atau dendam pribadi. Sayangnya, harapan itu pupus hanya dalam hitungan bulan. Pada awal tahun 2000, seorang anak kecil yang sedang bermain layangan di dekat terminal Lewi Panjang menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tangan manusia tergeletak di tanah, masih lengkap dengan cat kuku merah yang sudah pudar. Kabar itu menyebar cepat. Warga yang mendengar menjadi semakin waspada. Orang tua melarang anak gadis mereka pulang malam. Para pedagang kecil menutup kios lebih awal, dan sopir angkot saling mengingatkan untuk tidak membiarkan penumpang perempuan turun di dekat terminal selepas maghrib. Meski begitu, rasa takut itu tidak menghentikan tragedi. Tahun demi tahun, jasad-jasad baru terus bermunculan. Ada korban yang tubuhnya hangus terbakar, ada yang terpotong-potong dalam kondisi mengenaskan, bahkan ada yang mulutnya dijahit dengan benang merah. Semua korban adalah perempuan muda. Polisi setempat tetap bersikap seolah-olah setiap kasus berdiri sendiri. Ada yang ditulis sebagai korban perampokan, ada yang dicatat akibat kecelakaan, dan ada pula yang dianggap perbuatan orang mabuk. Tidak ada satupun yang mencoba menghubungkan semuanya. Warga mulai bertanya-tanya, apakah nyawa perempuan-perempuan itu tidak dianggap penting, ataukah ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Disinilah mulai lahir legenda baru. Warga sekitar terminal dan pemakaman memberi julukan pada area itu, Bukit Larang, sebuah nama yang muncul dari bisikan ketakutan. Konon, di malam hari sering terdengar suara tangisan perempuan dari arah pemakaman, atau peluit samar di antara rintik hujan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih berjalan di antara nisan. Cerita-cerita ini menyebar begitu cepat, membuat suasana sekitar terminal semakin mencekam. Bagi para sopir bus, muncul aturan tak tertulis. Jangan pernah berhenti di dekat Bukit Larang setelah pukul 7 malam. Jika ada penumpang yang minta turun di sana, pura-puralah tidak mendengar. Fokus saja ke jalan, jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Begitu pesan yang sering terdengar antar sopir. Rasa takut itu tumbuh semakin dalam, seakan-akan ada kekuatan gelap yang bersemayam di tempat itu. Namun yang lebih menakutkan, bukan sekadar mitos hantu atau suara misterius, melainkan kenyataan pahit bahwa sosok pelaku sebenarnya belum juga terungkap. Bayangan itu seolah bebas berkeliaran, memilih korban berikutnya, tanpa seorang pun bisa menebak. Warga semakin yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik wajah ramah,
Seseorang yang bisa berjalan di tengah keramaian tanpa dicurigai. Salah seorang sopir bus, Pak Budi Santosa, bahkan masih mengingat jelas masa itu. Ia sering melihat seorang pria tua berwajah tenang duduk di bangku terminal sambil meniup peluit kayu kecil. Sosok itu terlihat ramah, suka menyapa, bahkan kadang membantu sopir lain mengangkat barang. Namun ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa tidak nyaman. Setiap siang, pria itu berjalan ke arah pemakaman dengan membawa kotak makan, lalu duduk sendirian di bawah pohon besar. Dari kejauhan, Pak Budi mendengar suara lirih seolah pria itu sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Waktu itu saya kira dia hanya orang tua kesepian, mungkin rindu keluarganya, kenang Pak Budi bertahun-tahun kemudian. Tapi setelah semua mayat ditemukan, saya baru sadar, mungkin saya sudah sering melihat bayangan sang pelaku. Tanpa saya sadari, cerita-cerita semacam ini menjadi bahan obrolan warga di warung kopi atau pos ronda. Mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kriminal biasa. Namun, suara mereka jarang didengar. Laporan ke polisi sering diabaikan. Berita di koran hanya bertahan sehari, lalu hilang ditelan kesibukan kota. Perlahan, warga merasa seolah-olah mereka harus menghadapi ketakutan ini sendirian. Bandung, kota yang biasanya penuh semangat dan kehidupan, mendadak punya sisi gelap yang menelan korban satu demi satu. Malam di Terminal Lewi Panjang tidak lagi hanya diwarnai deru bus dan lampu jalan redup, melainkan juga bayangan ketakutan yang tak terlihat. Dan di tengah rasa takut itu, korban-korban baru terus bermunculan. Seakan tidak ada yang bisa menghentikan. Semakin banyak korban ditemukan, semakin besar pula rasa takut yang menghantui masyarakat Bandung, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Terminal Lewi Panjang dan TPU Cikadut. Tahun demi tahun, berita tentang jasad-jasad perempuan muda yang ditemukan dengan kondisi mengenaskan selalu mengisi halaman belakang koran lokal. Namun entah mengapa, berita itu cepat tenggelam, seolah-olah hanya menjadi angka dalam laporan tahunan, tanpa pernah ada penyelesaian. Dari ketakutan yang terus menggunung, itulah lahir sebuah nama, Bukit Larang. Nama ini bukan diberikan secara resmi, melainkan muncul dari mulut ke mulut. Konon, ada sebuah bukit kecil di belakang TPU Cikadut yang sering menjadi lokasi penemuan mayat. Malam-malam, warga mengaku mendengar suara perempuan menangis, samar seperti tertiup angin. Ada pula yang merasa diikuti langkah kaki saat melewati jalan sunyi. Padahal tidak ada siapapun di belakang mereka. Cerita mistis ini berkembang cepat. Anak-anak muda menjadikannya sebagai tantangan keberanian. Ada yang nekat melewati bukit itu tengah malam. Ada pula yang mencoba merekam suara tangisan misterius. Tapi hampir semua pulang dengan wajah pucat. Sebagian bahkan jatuh sakit keesokan harinya. Mereka bersumpah mendengar suara peluit samar-samar di antara rintik hujan. Peluit yang terdengar seolah bukan berasal dari manusia biasa. Bagi para sopir bus malam, Bukit Larang menjadi semacam aturan tak tertulis. Tidak ada yang berani berhenti di sana. Setelah pukul 7 malam, jika ada penumpang yang memaksa turun, sopir pura-pura tidak mendengar atau malah mencari alasan untuk menurunkan mereka di tempat lain. Jangan menoleh ke kiri, jangan menoleh ke kanan. Fokus saja ke jalan. Begitu pesan yang berulang kali diucapkan dari mulut ke mulut. Rasa takut itu menular cepat, membentuk kebiasaan baru dalam kehidupan warga. Namun, yang membuat Bukit Larang semakin menakutkan bukan hanya desas-desus tentang hantu atau suara misterius, melainkan kenyataan pahit bahwa setiap penemuan mayat selalu diabaikan polisi. Bagi warga, ini seperti isyarat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada yang percaya pelaku mungkin seseorang yang memiliki kedudukan, bahkan mungkin bagian dari aparat sendiri. Sebab hanya orang yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan pembunuhan berulang kali tanpa pernah tertangkap. Di sebuah warung kopi dekat terminal, obrolan warga sering berakhir dengan desahan panjang. Kalau ini perampokan, kenapa hanya perempuan yang jadi korban? Kalau kecelakaan, kenapa jasadnya selalu terpotong atau terbakar? Tanya seorang bapak tua dengan nada getir. Namun pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Mereka hanya bisa menunduk, menyeruput kopi pahit, sambil berharap bukan anak atau saudara mereka yang menjadi korban berikutnya. Cerita lain datang dari seorang ibu penjual gorengan yang berjualan dekat terminal. Ia mengaku pernah melihat seorang lelaki tua berwajah ramah, duduk di bangku terminal sambil meniup peluit kayu. Awalnya ia tidak menaruh curiga, bahkan merasa kasihan. Tapi belakangan, setiap kali terdengar kabar penemuan mayat, ia teringat kembali pada wajah lelaki itu. Saya masih ingat senyumnya.
Senyum itu membuat orang merasa aman. Tapi entah kenapa sekarang saya merinding kalau mengingatnya, katanya lirih. Lama-kelamaan, Bukit Larang tidak lagi sekadar legenda. Ia menjadi simbol ketakutan nyata. Setiap kali ada jasad ditemukan, warga hanya bisa bergumam, Bukit Larang menelan korban lagi. Mereka berhenti bertanya siapa pelaku sebenarnya, dan hanya berdoa semoga keluarga mereka selamat. Rasa putus asa itu terasa begitu nyata, bukan hanya karena ada hantu atau suara misterius, melainkan karena mereka merasa ditinggalkan oleh aparat, oleh media, bahkan oleh negara. Bandung yang biasanya dikenal sebagai kota kreatif, penuh tawa dan musik, tiba-tiba punya sisi gelap yang menakutkan. Sebuah bukit kecil di pemakaman berubah menjadi lambang kengerian. Dan di balik nama Bukit Larang itu, bersembunyi rahasia yang belum terungkap. Ada sosok nyata, berdaging dan bernapas, yang bersembunyi di balik senyum ramah, meniup peluit kayu, sambil menunggu korban berikutnya. Seiring berjalannya waktu, nama Bukit Larang semakin mencekam di telinga warga Bandung. Bukan hanya karena kisah mistis yang beredar, tetapi karena korban demi korban terus bermunculan tanpa pernah ada jawaban. Rasa takut itu akhirnya mengubah pola hidup masyarakat. Terminal Lewi Panjang yang biasanya riuh di siang hari, pada malam hari berubah menjadi tempat yang sepi, suram, dan nyaris ditinggalkan. Para pedagang kecil yang biasanya bertahan hingga larut, kini menutup kios lebih cepat. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menambah suasana mencekam. Setiap kali hujan turun, genangan air, dan suara rintik di atap seng, terminal membuat orang semakin enggan berada di sana. Banyak warga percaya, semakin larut malam, semakin dekat pula bayangan maut yang mengintai dari balik Bukit Larang. Orang tua memperketat aturan bagi anak-anak gadis mereka. Tidak boleh pulang sendirian setelah maghrib, tidak boleh menerima tawaran tumpangan dari orang asing, dan sebisa mungkin harus selalu ditemani jika melewati jalan dekat pemakaman. Seorang ibu bercerita dengan nada bergetar, "Setiap kali anak saya keluar malam, saya tidak bisa tidur. Saya tunggu di depan pintu sampai dia pulang. Rasanya dada saya sesak, seperti ada bahaya yang mengintai di luar sana." Para sopir bus antar kota juga memiliki aturan khusus. Setelah pukul 7 malam, tidak ada yang berani menurunkan penumpang di dekat Bukit Larang. Jika ada yang meminta turun, mereka pura-pura tidak mendengar atau sengaja melewati halte itu. Beberapa sopir bahkan saling berpesan, "Kalau lewat situ, jangan tengok kiri kanan. Fokus ke jalan saja." Aturan ini menjadi semacam sumpah diam-diam di antara para sopir, lahir bukan dari buku hukum, tetapi dari rasa takut yang nyata. Namun, yang lebih menyakitkan bagi masyarakat adalah sikap aparat. Polisi setempat masih menganggap semua kematian itu sebagai kasus terpisah. Ada yang ditulis sebagai korban perampokan, ada yang disebut kecelakaan, dan ada pula yang dianggap akibat tindak kekerasan biasa. Tidak ada satupun yang berusaha menghubungkan semua peristiwa itu. Bagi warga, ini seperti sebuah pengkhianatan. Seolah-olah nyawa perempuan muda yang hilang tidak lebih dari angka dalam laporan. Ketidakpedulian itu menumbuhkan rasa kecewa yang mendalam. Warga merasa sendirian menghadapi bayangan kelam yang berkeliaran di sekitar mereka. Dalam rapat RT, beberapa orang bahkan berani bersuara lantang. Ini bukan kebetulan lagi. Semua korban ada hubungannya dengan terminal. Kenapa tidak diselidiki lebih dalam? Namun jawaban aparat selalu sama. "Kami sedang bekerja, mohon jangan panik." Kata-kata yang terdengar menenangkan di bibir, tetapi bagi keluarga korban, hanyalah janji kosong. Di balik rasa takut itu, muncul pula kebiasaan-kebiasaan baru. Sopir angkot sering memastikan penumpang perempuan diantar hingga depan rumah, bukan hanya diturunkan di jalan besar. Tetangga-tetangga lebih sering berjaga malam, meski hanya dengan lampu kecil dan suara radio yang dikeraskan, seolah untuk mengusir rasa sepi. Ada pula yang mulai percaya pada cerita orang pintar, mencoba mencari penjelasan gaib atas deretan kematian misterius ini. Namun, apakah benar ini ulah makhluk halus? Atau sebenarnya ada manusia berdarah daging yang bersembunyi di balik semua tragedi? Pertanyaan itu semakin hari semakin menghantui warga. Mereka mulai berbisik bahwa pelaku mungkin seseorang yang bisa berjalan di antara mereka tanpa dicurigai. Bahkan mungkin seseorang yang memiliki seragam. Bandung, yang biasanya identik dengan musik, seni, dan tawa anak muda, kini memiliki wajah lain. Malam-malam di sekitar terminal Lewi Panjang tidak lagi diisi oleh hiruk-pikuk kendaraan, melainkan oleh rasa takut yang merayap diam-diam ke dalam hati setiap orang. Rasa takut itu tidak hanya soal hantu Bukit Larang, tetapi juga kenyataan pahit
bahwa pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran di tengah keramaian. Setiap kali jasad ditemukan di sekitar Terminal Lewi Panjang atau TPU Cikadut, polisi selalu datang. Mereka memasang garis kuning, memotret lokasi, lalu membawa potongan tubuh itu ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun setelah itu, semuanya seolah berhenti. Kasus hanya menjadi tumpukan map di lemari kantor polisi sektor, berdebu dan menunggu dilupakan. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada penyelidikan mendalam. Dalam laporan resmi, semua kematian itu ditulis sebagai peristiwa terpisah. Ada yang disebut perampokan, ada yang dicatat sebagai pemerkosaan, bahkan ada yang dianggap kecelakaan tragis. Masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus dari dekat merasa heran. Bagaimana mungkin puluhan kematian di lokasi yang sama dianggap tidak berkaitan? Seorang bapak warga sekitar pernah berkomentar getir di sebuah warung kopi, kalau memang perampokan, kenapa hanya perempuan yang jadi korban? Kalau kecelakaan, kenapa tubuh mereka selalu terpotong-potong? Apakah polisi buta atau sengaja pura-pura tidak melihat? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bergema di kalangan warga, namun tak pernah mendapat jawaban memuaskan. Perlahan, tumbuh keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sebagian percaya pelaku mungkin memiliki hubungan dengan aparat atau bahkan pernah menjadi bagian dari mereka. Sebab hanya orang yang punya kekuasaan yang bisa lolos begitu lama, meski telah meninggalkan begitu banyak korban. Kekecewaan masyarakat semakin mendalam ketika keluarga korban mencoba menuntut keadilan. Salah satunya adalah Agus Salim, adik dari seorang perempuan yang hilang misterius pada awal 2000-an. Setiap minggu, ia datang ke kantor polisi, menanyakan perkembangan penyelidikan. Namun jawabannya selalu sama, masih diselidiki. Lama-kelamaan, Agus merasa seperti berbicara pada tembok. Putus asa, ia menempelkan poster wajah kakaknya di tiang listrik sekitar terminal, bertanya kepada para sopir bus, bahkan mendatangi orang pintar yang katanya bisa melihat arwah. Namun semua usahanya berakhir hampa. Yang membuat hatinya semakin hancur adalah ketika ia menemukan sebuah cincin sederhana di dekat terminal yang diyakininya milik sang kakak. Saat Agus menyerahkan cincin itu kepada polisi, bukannya dijadikan bukti penting, cincin itu justru dimasukkan begitu saja ke dalam laci. Tidak ada tindak lanjut. Bagi Agus, itu adalah tanda nyata bahwa nyawa kakaknya tidak dianggap berharga oleh aparat. Ketidakpedulian polisi membuat masyarakat mengambil langkah sendiri. Mereka saling memperingatkan, membuat aturan tidak tertulis. Bahkan ada yang nekat berpatroli kecil-kecilan di malam hari. Namun semua itu tidak cukup untuk menghentikan tragedi. Korban terus bermunculan. Bayangan gelap tetap berkeliaran, seakan menantang siapapun yang berani mengungkapnya. Media nasional pun tidak banyak membantu. Berita tentang mayat di terminal atau pemakaman biasanya hanya muncul sehari, lalu hilang tergeser isu politik dan gosip selebritas. Hanya sedikit jurnalis muda yang peduli. Salah satunya adalah Siti Rahayu, yang diam-diam mengumpulkan data, mencatat nama-nama korban, dan mencoba menggambar garis merah penghubung. Namun tulisannya ditolak redaksi karena dianggap tidak ada bukti kuat. Ia pun terpaksa menyimpan catatan itu dalam buku harian kecil, dengan keyakinan bahwa suatu hari kebenaran akan terbuka. Bagi keluarga korban, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan orang tercinta, melainkan juga ketidakpastian. Seorang ibu yang anaknya hilang pernah berkata lirih dalam wawancara televisi lokal, yang paling menakutkan bukan suara tangisan dari Bukit Larang. Yang paling menakutkan adalah menunggu tanpa jawaban, melihat hari berganti tanpa kepastian. Hausemenbai, kata-kata itu mengguncang hati banyak orang. Mereka sadar, luka terdalam dari tragedi ini bukan hanya karena adanya pembunuhan, tetapi karena sistem yang gagal memberi jawaban. Dan selama polisi terus menganggap semua kasus ini terpisah, Darmawan Sasmita, pria tua dengan wajah ramah dan peluit kayu, tetap bisa duduk di bangku terminal, menyapa sopir, sambil menunggu korban berikutnya, tanpa pernah dicurigai. Di tengah ketidakpastian dan rasa takut yang terus menghantui, perlahan-lahan mulai muncul desas-desus tentang sosok misterius yang sering terlihat di sekitar terminal Lewi Panjang. Sosok itu bukan hantu, bukan bayangan gaib, melainkan seorang lelaki tua, berwajah ramah yang selalu membawa peluit kayu tergantung di lehernya. Banyak yang melihatnya, tapi tidak ada yang benar-benar mencurigainya. Sopir bus dan angkot mengenalnya sebagai Pak Darmawan, pria yang dulu katanya pernah menjadi aparat sebelum akhirnya bekerja sebagai penjaga malam terminal. Di siang hari, ia duduk di bangku terminal, menyapa sopir dan penumpang,
kadang membantu mengangkat barang atau membawakan minuman. Bagi banyak orang, ia hanyalah orang tua baik hati yang menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang. Senyumnya lembut, suaranya tenang, dan tutur katanya membuat orang merasa aman. Namun, ada kebiasaan aneh yang membuat sebagian warga resah. Setiap siang, sekitar pukul 11, Darmawan selalu berjalan menuju TPU Cikadut dengan membawa kotak makan. Ia duduk sendirian di bawah pohon besar, membuka bekalnya, lalu makan perlahan. Setelah selesai, ia sering terlihat berbicara sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara lirihnya seolah sedang menenangkan seseorang. "Nak, makan yang tenang, tidurlah. Besok aku datang lagi." Begitu kata seorang saksi menirukan bisikannya. Pemandangan itu membuat merinding siapa saja yang kebetulan melihat. Pak Budi Santosa, seorang sopir bus antar kota, masih mengingat jelas momen itu. "Saya pikir dia hanya orang tua kesepian, mungkin rindu keluarga. Tapi ketika mayat-mayat mulai bermunculan, barulah saya sadar. Mungkin saya sering melihat pelakunya tanpa sadar." Suaranya bergetar ketika menceritakan hal itu bertahun-tahun kemudian. Bukan hanya Budi, beberapa pedagang kecil di terminal juga pernah melihat Darmawan meniup peluit kayunya. Suara itu terdengar samar, pendek, seperti mainan anak-anak. Namun entah mengapa, setiap kali peluit itu ditiup, suasana sekitar terminal mendadak terasa mencekam. Ada pedagang yang mengaku merinding, merasa seolah sedang diawasi. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong. Seperti menatap, tapi tidak benar-benar melihat. Kenang seorang penjual rokok. Meski banyak yang merasa aneh, tidak ada yang berani menuduh langsung. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu ramah, suka membantu, bahkan rajin ke masjid, bisa dikaitkan dengan pembunuhan? Warga justru lebih mudah percaya bahwa itu hanya kebetulan. Lagi pula, polisi tidak pernah menyebut nama Darmawan, bahkan tidak pernah menyelidikinya secara serius. Namun, bisikan-bisikan itu terus berkembang. Ada yang bersumpah pernah melihat Darmawan berjalan di tengah hujan deras menuju pemakaman sambil membawa tas kecil. Ada yang mengaku mendengar suara peluit di malam hari, padahal jalanan sepi. Bahkan ada seorang pemuda yang pulang larut malam, mengatakan melihat Darmawan duduk sendirian di halte, tersenyum kepadanya, sebelum menghilang begitu saja saat ia menoleh kembali. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Darmawan semakin sering dibicarakan di warung kopi dan pos ronda. Warga mulai yakin, mungkin inilah sosok yang selama ini bersembunyi di balik tragedi Bukit Larang. Tetapi tidak ada bukti, hanya cerita, hanya firasat. Sementara itu, korban terus bertambah. Di tengah ketakutan itu, Siti Rahayu, seorang jurnalis muda, mulai mengarahkan perhatiannya pada sosok Darmawan. Ia mencatat setiap kesaksian warga, mengumpulkan potongan informasi kecil, dan berusaha menggambar benang merah. Namun, ketika ia mencoba menulis artikel investigasi, redaksinya menolak. Tidak ada bukti, hanya gosip, kata pemimpin redaksi. Siti kecewa, tapi ia tidak berhenti. Semua catatan ia simpan rapi dalam buku harian kecil, yakin suatu hari kebenaran akan terbuka. Bagi masyarakat, Darmawan tetaplah sosok misterius, ramah di luar, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia bisa duduk di terminal dengan tenang, menyeruput kopi, menyapa orang dengan senyum hangat. Namun di balik semua itu, ada tatapan kosong dan peluit kayu yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Dan meski banyak yang mulai curiga, Darmawan tetap bebas berjalan di tengah keramaian. Pelaku sejati sedang bersembunyi di balik wajah yang dipercaya. Di tengah hiruk-pikuk kasus yang tidak kunjung terungkap, muncul seorang jurnalis muda bernama Siti Rahayu. Usianya baru 24 tahun, ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang mayat-mayat yang ditemukan di sekitar Terminal Lewi Panjang dan TPU Cikadut. Siti baru saja memulai kariernya di sebuah koran lokal Bandung, penuh semangat dan idealisme, yakin bahwa tugas seorang wartawan bukan hanya menulis berita, melainkan juga memperjuangkan kebenaran. Berbeda dengan wartawan senior yang menganggap kasus-kasus itu sekadar berita kriminal singkat, Siti melihat ada pola aneh yang tak bisa diabaikan. Ia mulai mengumpulkan guntingan koran lama, mewawancarai keluarga korban, dan mencatat setiap detail kecil yang mungkin diabaikan orang lain. Dari catatan itulah ia mulai menyadari sesuatu. Sebagian besar korban terakhir kali terlihat di sekitar terminal atau pemakaman. Namun ketika ia mencoba menulis artikel investigasi dengan judul provokatif, apakah ada sosok tunggal di balik Bukit Larang? Redaksi menolaknya mentah-mentah. Pemimpin redaksi berkata,
Tidak ada bukti, hanya dugaan. Kita tidak bisa menuduh tanpa dasar. Siti kecewa, tapi ia tahu alasan sebenarnya, bukan hanya karena kekurangan bukti. Ada ketakutan di kalangan media untuk membongkar sesuatu yang mungkin melibatkan pihak berkuasa. Meski liputannya ditolak, Siti tidak berhenti. Ia membeli sebuah buku harian kecil dengan sampul hitam, lalu menjadikannya tempat menyimpan semua data rahasia. Di dalamnya, ia menulis nama-nama korban, tanggal hilangnya mereka, lokasi ditemukannya jasad, hingga kesaksian samar dari warga. Setiap kali ia menemukan potongan informasi baru, ia segera mencatat dengan rapi. Lambat laun, buku itu menjadi semacam arsip bayangan harta karun kecil yang suatu hari bisa menjadi kunci membongkar misteri. Dalam pencariannya, Siti bertemu banyak keluarga korban. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan cerita dengan sabar, seringkali ikut menangis ketika orang tua korban bercerita tentang anak gadis yang tak pernah pulang. Ada seorang ibu yang memperlihatkan gaun terakhir yang dipakai putrinya, masih tersimpan di lemari dengan bau parfum yang samar. "Saya tidak bisa mencucinya, Neng," kata ibu itu lirih. "Kalau dicuci, rasanya saya benar-benar kehilangan." Kalimat itu membuat Siti terdiam lama, lalu menuliskannya di buku catatan dengan tangan bergetar. Namun perjuangannya tidak selalu mulus. Banyak yang meremehkannya, mengatakan ia hanya gadis muda yang terlalu penasaran. Beberapa polisi bahkan mengejeknya saat ia mencoba bertanya tentang penyelidikan. "Sudah, Dek, ini bukan urusanmu. Jangan bikin heboh," kata seorang petugas dengan nada setengah mengejek. Tapi Siti justru semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang ditutupi. Di sisi lain, ia juga harus menghadapi tekanan dari kantornya. Beberapa kali tulisannya dipotong, judulnya diubah menjadi lebih halus, atau bahkan tidak dimuat sama sekali. Seorang senior bahkan menasihatinya, "Kalau kamu terlalu keras mengejar berita ini, kariermu bisa hancur. Hati-hati, Siti." Namun, ia memilih tetap melanjutkan diam-diam. Malam-malam di kosannya, Siti sering menatap peta Bandung yang ia tempel di dinding. Titik-titik merah menandai lokasi korban ditemukan. Dari kejauhan, peta itu tampak seperti pola menakutkan yang mengelilingi terminal Lewi Panjang. "Tidak mungkin semua ini kebetulan," gumamnya pelan sambil memegang pulpen. Walau tidak bisa menulis di media resmi, Siti menyimpan keyakinan bahwa suatu hari catatannya akan berguna, bahwa akan datang waktu ketika masyarakat siap mendengarkan dan kebenaran tidak bisa lagi dibungkam. Ia tahu, perjuangan seorang jurnalis bukan hanya menulis apa yang terlihat, tetapi juga menyimpan apa yang belum berani diungkap. Buku harian hitam itu menjadi saksi bisu ketekunannya. Di antara halaman-halamannya tersimpan suara-suara korban yang nyaris dilupakan, doa-doa keluarga yang kehilangan, dan jejak samar seorang lelaki tua dengan peluit kayu. Dan tanpa ia sadari, catatan kecil itu kelak akan menjadi benang merah yang menuntun penyelidik menuju kebenaran. Di balik setiap berita tentang mayat yang ditemukan, selalu ada keluarga yang hancur menunggu kabar. Mereka bukan hanya kehilangan anak, adik, atau saudara perempuan, tetapi juga kehilangan harapan akan keadilan. Sebab bagi aparat, kasus-kasus di Terminal Lewi Panjang dan TPU Cikadut hanyalah catatan rutin. Sementara bagi keluarga, itu adalah luka yang tak pernah sembuh. Salah satu yang paling vokal adalah Agus Salim, adik dari seorang mahasiswi yang hilang pada tahun 2002. Setiap minggu, Agus mendatangi kantor polisi, menanyakan perkembangan penyelidikan. Namun jawaban yang diterimanya selalu sama. "Masih dalam proses, mohon bersabar." Lama-kelamaan, Agus merasa seperti berbicara pada dinding. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada perkembangan. Karena putus asa, Agus memutuskan mencari jejak sendiri. Ia menempelkan poster wajah kakaknya di tiang listrik sekitar terminal, membagikannya kepada sopir bus, bahkan mendatangi paranormal yang katanya bisa melihat arwah. Tapi semua usaha itu hanya membuatnya semakin kecewa. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia menemukan sebuah cincin sederhana di dekat terminal yang diyakininya milik sang kakak. Dengan penuh harapan, ia menyerahkan cincin itu kepada polisi. Namun, bukannya dijadikan barang bukti penting. Cincin itu hanya dimasukkan ke laci tanpa catatan lanjutan. "Rasanya seperti dunia ini tidak peduli," kata Agus dengan mata berkaca-kaca. "Kakak saya hilang, lalu mati, dan aparat hanya menulisnya sebagai angka. Apakah nyawanya tidak berharga?" Agus bukan satu-satunya. Banyak keluarga korban mengalami hal serupa. Ada seorang ibu yang setiap hari duduk di depan rumah sambil memandang jalan,
berharap anak gadisnya pulang. Ada seorang ayah yang masih menyimpan sepeda motor putrinya, tidak sanggup menjual atau memindahkannya. Dan ada pula seorang adik kecil yang terus menanyakan kapan kakaknya pulang dari kuliah, meski semua orang di rumah tahu bahwa ia tak akan pernah kembali. Media nasional jarang menyoroti penderitaan ini. Berita tentang korban hilang biasanya hanya bertahan sehari, sebelum tergeser oleh isu politik dan gosip selebritas. Hanya sedikit wartawan, seperti Siti Rahayu, yang mau mendengarkan cerita keluarga korban. Ia menulis dengan penuh empati, meski tulisannya tak selalu lolos ke halaman koran. Dalam salah satu wawancara televisi lokal, seorang ibu korban berkata lirih, "Yang paling menakutkan bukan hantu Bukit Larang. Yang paling menakutkan adalah menunggu tanpa jawaban. Melihat hari berganti, tapi anak kita tidak pernah pulang." Kata-kata itu membekas di hati banyak orang. Keputusasaan keluarga korban mencerminkan kegagalan sistem. Mereka merasa dikhianati oleh aparat yang seharusnya melindungi. Setiap kali datang ke kantor polisi, mereka diperlakukan seolah-olah hanya membawa masalah tambahan. Beberapa bahkan diminta untuk mengikhlaskan dan melanjutkan hidup. Seakan kehilangan anak adalah hal yang bisa diterima begitu saja. Di sisi lain, ketidakpedulian ini melahirkan kesunyian yang menakutkan. Warga berhenti bertanya siapa pelaku sebenarnya, dan hanya berharap bukan keluarga mereka yang menjadi korban berikutnya. Perlahan, tragedi ini berubah menjadi semacam kebiasaan pahit. Korban terus berjatuhan, dan masyarakat hanya bisa berdoa agar bukan orang terdekat mereka yang hilang. Namun, di balik keputusasaan itu, ada benang merah tipis yang tetap bertahan. Catatan kecil milik Siti Rahayu, cincin sederhana yang ditemukan Agus, dan bisikan-bisikan warga yang tak pernah berhenti. Semua itu seakan menjadi suara samar dari para korban, menunggu saatnya didengar. Dan ketika banjir besar mengguncang Bandung tahun 2014, suara-suara yang lama terkubur itu akhirnya mulai keluar ke permukaan. Musim hujan tahun 2014 menjadi salah satu yang paling berat bagi warga Bandung. Hujan turun tanpa henti, selama 3 hari berturut-turut, membuat sebagian besar jalanan tergenang air. Selokan meluap, rumah-rumah tergenang, dan tanah di sekitar TPU Cikadut ikut longsor. Warga sudah terbiasa dengan banjir musiman, tapi kali ini berbeda. Alam seakan memaksa membuka rahasia kelam yang selama ini terkubur. Malam itu, seorang pemuda bernama Rizal, pekerja cucian mobil dekat terminal Lewi Panjang, memilih jalan pintas, melewati pemakaman untuk pulang. Jalannya licin, tanah basah menempel di sandal, dan udara malam terasa menusuk tulang. Saat berjalan di bawah sebuah pohon besar yang akarnya terangkat oleh longsor, matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Awalnya ia mengira itu hanyalah akar pohon yang bengkok. Namun ketika mendekat, bulu kuduknya langsung berdiri. Itu bukan akar, melainkan sebuah tangan manusia pucat yang mencuat dari tanah. Jari-jari tangan itu kaku, seakan sedang meraih sesuatu. Pada salah satu jarinya masih melingkar sebuah cincin perak sederhana, berkilau samar terkena cahaya lampu ponsel Rizal. Dalam panik, Rizal berteriak memanggil warga. Orang-orang berdatangan, menyorotkan senter, dan seketika suasana berubah hening. Malam itu, tanah basah di Cikadut seolah membuka mulutnya, memuntahkan rahasia yang telah terkubur bertahun-tahun. Polisi setempat segera datang dan memasang garis kuning. Namun kali ini berbeda. Seorang warga memotret tangan pucat itu, lalu menyebarkannya ke media sosial. Foto itu viral dalam hitungan jam, menyebar ke seluruh Bandung, lalu ke seluruh Indonesia. Media tak lagi bisa menutup mata, dan aparat tidak bisa lagi menganggap kasus ini hanya peristiwa biasa. Tekanan publik melonjak, masyarakat mulai bertanya dengan suara lantang, siapa sebenarnya pembunuh di balik tragedi Bukit Larang? Keesokan harinya, ratusan orang mendatangi area TPU Cikadut. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang datang dengan wajah muram sambil membawa foto sanak keluarga yang hilang. Di mata mereka, tangan pucat itu bukan sekadar bukti kriminal, melainkan harapan baru. Mungkin inilah awal dari jawaban yang mereka tunggu selama bertahun-tahun. Namun bagi sebagian orang, temuan ini justru menambah ketakutan. Kalau tanah bisa mengeluarkan satu tangan, berapa banyak lagi tubuh yang masih terkubur di bawah sana? Tanya seorang bapak tua sambil menatap ke arah pemakaman. Bisikan-bisikan warga berubah menjadi desahan panjang. Bukit Larang kini bukan hanya legenda mistis, tetapi kuburan nyata bagi puluhan jiwa yang hilang. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga petinggi kepolisian. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 dekade,
markas besar memutuskan mengirim penyidik khusus ke Bandung. Sosok itu adalah Kompol Arif Prakoso, perwira yang dikenal tajam dan jarang gagal mengurai kasus sulit. Kedatangannya membawa secercah harapan, sekaligus kegelisahan. Apakah kebenaran akhirnya akan terungkap, atau justru misteri ini akan semakin dalam? Malam setelah penemuan tangan itu, Rizal tidak bisa tidur. Bayangan tangan pucat, yang seolah ingin keluar dari tanah, terus menghantui pikirannya. Rasanya seperti seseorang berusaha meminta tolong agar kita tidak melupakan mereka, katanya kepada wartawan lokal. Kalimat itu menyebar luas, membuat banyak orang merinding. Hujan yang biasanya dianggap berkah bagi tanah, kali ini menjadi saksi. Air deras yang menghantam bumi, justru menguak rahasia kelam yang selama ini dijaga dengan sunyi. Dan dari tanah basah Cikadut itulah, kisah Bukit Larang memasuki babak baru, bukan lagi sekadar bisikan mistis, melainkan bukti nyata bahwa ada pembunuh berantai yang selama ini bersembunyi di balik keramaian. Banjir besar itu bukan hanya bencana alam. Ia adalah pemantik, tanda bahwa waktunya kebenaran muncul ke permukaan. Kabar penemuan tangan manusia di TPU Cikadut membuat geger seluruh Bandung. Foto yang viral di media sosial memaksa pihak kepolisian bergerak lebih serius. Tidak bisa lagi kasus ini dianggap sepele. Dari markas besar, seorang perwira khusus dikirim untuk memimpin penyelidikan. Namanya Kompol Arif Prakoso, seorang penyidik yang dikenal dingin, tajam, dan jarang gagal menuntaskan kasus sulit. Kehadirannya ke Bandung membuat warga sekitar Terminal Lewi Panjang dan Bukit Larang menaruh harapan baru. Malam pertama tiba di lokasi, Arif berdiri di depan terminal yang basah kuyup oleh hujan. Lampu jalan berkelip lemah, kios-kios sudah tutup, hanya suara gerimis dan angin malam yang menemani. Dengan wajah tenang, ia memandang bukit gelap di belakang TPU Cikadut. Tatapannya tajam, seolah mencoba menembus tirai hujan dan menemukan bayangan yang selama ini bersembunyi. Kepada tim kecil yang menemaninya, ia hanya berkata pelan, "Ini bukan pembunuhan biasa. Pelakunya ada di sekitar sini. Dan dia sedang menonton kita." Ucapan itu membuat beberapa anggota tim bergidik. Bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena nada suaranya yang yakin tanpa keraguan. Sejak malam itu, suasana penyelidikan berubah. Tidak ada lagi basa-basi. Arif memerintahkan semua berkas lama dibuka kembali. Ia sendiri menyingkirkan debu yang menutupi map usang di kantor polisi lokal. Satu persatu nama korban ia baca. Satu persatu lokasi ia tandai di peta besar yang terbentang di meja. Saat titik-titik itu dihubungkan dengan garis merah, pola yang selama ini diabaikan menjadi jelas. Semua korban ditemukan di sekitar Terminal Lewi Panjang dan TPU Cikadut. Apa yang selama ini dianggap kasus terpisah, ternyata saling terkait. Namun bagi Arif, pola itu baru permulaan. Ia tahu pelaku bukan orang asing. Kalau ini pembunuhan acak, pelakunya sudah lama tertangkap. Fakta bahwa ia bisa beraksi lebih dari 10 tahun tanpa tersentuh hukum berarti satu hal. Dia menyamar dengan sangat baik, gumamnya kepada tim. Arif bukan hanya penyidik, ia juga seorang pengamat yang sabar. Malam-malam berikutnya, ia sengaja berdiri di sudut terminal, memperhatikan arus manusia, mendengarkan suara riuh, lalu menyelami keheningan saat malam semakin larut. Ia mencoba membayangkan bagaimana pelaku memilih korban. Hanya orang yang merasa amanlah yang bisa mendekat tanpa curiga, pikirnya. Sementara itu, tekanan publik semakin besar. Media nasional mulai mengangkat kasus ini. Talkshow televisi membicarakannya, dan masyarakat menuntut jawaban. Banyak yang percaya inilah awal terbongkarnya misteri Bukit Larang, meski sebagian tetap skeptis. Sudah bertahun-tahun kita dibohongi. Apa benar kali ini akan terungkap? Tanya seorang warga dengan nada ragu. Arif tidak peduli pada opini publik. Baginya, kebenaran ada pada detail. Ia mengumpulkan kesaksian warga, berbicara dengan sopir bus, pedagang kecil, bahkan anak-anak yang biasa bermain di sekitar terminal. Dari cerita-cerita kecil itu, ia mulai menemukan benang merah. Selalu ada yang menyebut tentang seorang pria tua berwajah ramah, dengan peluit kayu tergantung di lehernya. Malam itu, Arif kembali ke penginapan dengan hati berat. Ia tahu, setiap detik yang terbuang bisa berarti ada korban baru. Namun ia juga sadar, terburu-buru hanya akan membuat pelaku lolos lagi. Dengan tenang ia menuliskan catatan di buku kerjanya. Pelaku bukan hantu, dia ada di sini. Dia dikenal warga, senyumnya menipu, tapi matanya kosong. Dari catatan itulah, penyelidikan Arif benar-benar dimulai. 3 tahun setelah banjir besar yang membuka rahasia di TPU Cikadut,
Sebuah kejadian mengejutkan kembali mengguncang Bandung. Tahun 2017, warga menemukan seorang perempuan muda dalam keadaan tak berdaya di sebuah rumah kosong dekat sungai kecil, tak jauh dari terminal Lewi Panjang. Tubuhnya kurus kering, rambutnya kusut, dan kulitnya penuh bekas luka lama. Ia tidak membawa identitas, hanya mengenakan pakaian lusuh yang sudah compang-camping. Perempuan itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sana, ia tidak bisa berbicara normal, bibirnya hanya bergetar, dan setiap kali perawat mencoba menenangkannya, ia mengulang-ulang kalimat yang sama dengan suara lirih. Orang itu pakai seragam, bawa peluit kayu, katanya mau antar saya pulang. Awalnya, dokter mengira ia mengalami gangguan jiwa akibat trauma berat. Namun ketika fotonya dipublikasikan oleh pihak rumah sakit, seorang kerabat mengenalinya. Hasil tes DNA kemudian memastikan identitasnya. Ia adalah Nabila Putri, mahasiswi yang hilang sejak tahun 2010 dan selama ini dianggap sudah meninggal. Kabar itu langsung meledak. Media menyebutnya sebagai korban hidup dari Bukit Larang. Seluruh Bandung, bahkan Indonesia, terkejut. Seorang gadis yang dianggap sudah lama menjadi bagian dari daftar korban ternyata masih hidup, meski terjebak dalam trauma yang mengerikan. Kompol Arif Prakoso segera datang ke rumah sakit. Ia mendapati Nabila duduk meringkuk di sudut ranjang, menatap kosong ke dinding. Tangannya gemetar, memelintir ujung selimut hingga kusut. Arif tidak langsung bertanya dengan nada keras. Ia duduk di kursi, menjaga jarak, lalu berkata pelan, "Nabila, kamu tidak sendirian lagi. Kalau kamu kuat, ceritakan sedikit saja, supaya kami bisa menolongmu." Butuh waktu lama sebelum Nabila membuka mulut. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Suaranya pecah-pecah. Dia datang, wajahnya ramah. Senyumnya seperti orang tua yang bisa dipercaya. Dia bilang mau antar saya pulang. Lalu tubuhnya bergetar hebat. Perawat buru-buru menenangkan, sementara Arif mencatat setiap kata. Beberapa hari kemudian, dengan pendampingan psikolog, Nabila perlahan bisa menggambarkan ciri pelaku. Ia menyebut seragam lusuh yang dipakai lelaki itu bukan seragam polisi muda, melainkan model lama. Di lehernya tergantung tali tua dengan sebuah peluit kayu yang selalu dimainkan. Setiap kali dia meniup peluit itu, bisik Nabila dengan suara gemetar, "Saya merasa tidak akan pernah pulang lagi." Detail kecil itu membuat Arif merinding. Peluit kayu model lama memang dikenal sebagai perlengkapan aparat era 90-an dan sudah jarang terlihat setelah tahun 2000. Jika Nabila menyebutnya dengan jelas, berarti ia benar-benar mengingat. Itu bukan halusinasi, itu adalah kunci. Proses pembuatan sketsa wajah dimulai. Bukan perkara mudah. Setiap kali diminta mengingat detail, Nabila sering menutup mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar, bahkan pernah berteriak histeris sampai perawat harus menahannya. Namun sedikit demi sedikit, potongan ingatan muncul, garis senyum samar, rambut yang mulai beruban, dan sorot mata kosong. Ketika sketsa selesai, Arif menatapnya lama. Wajah itu terlihat ramah, bahkan menenangkan. Justru itulah yang membuatnya menyeramkan. Seorang pria yang bisa menyembunyikan kegelapan di balik senyum. Seorang yang bisa mendekati korban tanpa menimbulkan rasa curiga. Kabar tentang Nabila menyebar luas. Media menulisnya sebagai titik terang pertama dalam misteri Bukit Larang. Warga mulai berani bersuara lagi, memberikan kesaksian tambahan. Namun di sisi lain, ada juga yang meragukan. Menganggap trauma Nabila membuatnya berhalusinasi. Arif tidak peduli pada opini. Baginya, kebenaran ada pada detail. Dan dari mulut Nabila, detail paling penting telah keluar. Peluit kayu dan seragam lusuh. Itu adalah jejak nyata yang bisa menuntunnya menuju sang pelaku. Setelah mendengar kesaksian Nabila Putri, tim penyidik yang dipimpin Kompol Arif Prakoso segera bergerak. Dengan bantuan psikolog forensik, mereka berhasil menyusun sebuah sketsa wajah berdasarkan ingatan samar Nabila. Proses itu penuh air mata, teriakan, dan ketakutan. Namun akhirnya berhasil melahirkan sebuah gambar yang mengejutkan semua orang. Wajah yang muncul di atas kertas bukanlah sosok menyeramkan dengan ekspresi buas. Justru, sebaliknya seorang lelaki tua dengan senyum ramah, mata teduh, dan garis wajah yang bisa membuat siapapun merasa aman. Namun di balik senyum itu, mata yang tergambar tampak kosong, seperti menatap tanpa benar-benar melihat. Gambaran yang persis dengan kesaksian warga selama ini tentang Pak Darmawan, penjaga malam terminal yang sering duduk sambil meniup peluit kayu. Arif menatap sketsa itu lama. Dalam hatinya ia tahu, inilah titik balik.
Justru karena wajahnya ramah, dia bisa lolos begitu lama, gumamnya. Malam itu juga, Arif mengumpulkan tim kecil. Mereka menyusun daftar semua aparat yang pernah bertugas di sekitar terminal Lewi Panjang pada era 90-an. Puluhan nama tercantum, sebagian sudah pensiun, sebagian pindah tugas, bahkan ada yang sudah meninggal. Namun satu nama membuat Arif berhenti lama, Darmawan Sasmita. Catatan dinasnya terlihat bersih. Tidak ada pelanggaran serius, hanya beberapa laporan kecil tentang sikapnya yang terlalu dekat dengan penumpang perempuan. Laporan itu menguap tanpa tindak lanjut. Setelah pensiun dini, Darmawan bekerja sebagai penjaga malam terminal. Arif menempelkan foto lama Darmawan di samping sketsa wajah Nabila. Garis-garisnya nyaris sama, senyum itu serupa. Namun Arif tahu, tidak boleh terburu-buru. Tanpa bukti nyata, semua ini hanya dugaan. Kita harus sabar, tegasnya kepada tim. Hari-hari berikutnya, tim penyidik mulai melakukan pengawasan diam-diam. Darmawan dipantau dari jauh, rutinitasnya dicatat. Dari pagi hingga malam, ia tampak menjalani kehidupan sederhana. Duduk di pos jaga, menyapa sopir bus, memeriksa karcis parkir, menyeruput kopi dari gelaseng. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda kekerasan. Tetapi ada satu kebiasaan yang membuat Arif semakin curiga. Setiap siang, tepat pukul 11.30, Darmawan membawa kotak makan tuanya dan berjalan perlahan ke arah TPU Cikadut. Ia duduk di bawah pohon besar, membuka bekal, lalu makan sendirian. Setelah selesai, ia mengeluarkan selembar kertas kecil, membakarnya dengan korek, lalu menaburkan abunya ke tanah. Kadang ia juga menabur sedikit garam di sekeliling tempat duduknya. Dari balik pengamatan, tim mendengar bisikannya. "Nak, makan yang tenang. Tidurlah. Besok aku datang lagi." Kalimat itu diucapkan dengan suara lirih, lembut, seolah sedang berbicara kepada anak kecil. Padahal, yang ada di hadapannya hanya tanah kosong dan rumput liar. Adegan itu membuat Arif mengepalkan tangannya. Dia bukan sekadar orang tua kesepian. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun tantangannya tidak ringan. Bagi warga terminal, Darmawan dikenal sebagai pria baik hati. Ia rajin ikut kerja bakti, ramah kepada tetangga, bahkan rutin ke masjid. Semua kesaksian tentangnya selalu positif. "Pak Darmawan itu orang baik, Pak Polisi. Dia suka bantu kami kalau kesulitan," kata seorang sopir angkot. Justru itulah yang membuat Arif semakin yakin, hanya seseorang yang dipercaya, yang bisa mendekati korban, tanpa menimbulkan rasa curiga. Suatu sore, Arif bersama tim kembali mengintai dari balik pepohonan. Rutinitas itu kembali terulang. Makan siang, membakar kertas, menabur abu, lalu berbisik lembut. Angin sore membawa suara itu hingga ke telinga Arif, membuat dadanya terasa berat. Ia menatap lelaki tua itu lama, sadar bahwa di balik senyum ramah dan sapaan hangat, tersembunyi bayangan gelap yang telah merenggut puluhan nyawa. Namun Arif tahu, belum waktunya bertindak. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Untuk saat ini, Darmawan hanya bisa dipantau. Permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun tipis membasahi terminal Lewi Panjang. Lampu jalan berkelip lemah. Kios pedagang sudah lama tutup. Hanya suara bus malam yang sesekali lewat memecah kesunyian. Kompol Arif Prakoso bersama timnya menyelinap masuk ke pos jaga tempat Darmawan Sasmita biasa duduk. Dari luar, bangunan kecil itu terlihat sederhana. Meja kayu tua, kursi reyot, dan lemari besi berkarat. Namun Arif yakin, di sanalah rahasia terbesar tersimpan. Pemeriksaan awal tidak menemukan hal mencurigakan. Laci meja hanya berisi tumpukan karcis parkir lama dan buku catatan usang. Lemari besi penuh koran menguning dan kain lusuh. Semua tampak biasa. Seorang anggota tim mulai putus asa, berkata lirih, "Pak, mungkin kita salah arah." Arif tidak menjawab. Ia menggerakkan senter ke setiap sudut, memperhatikan detail kecil yang mungkin terlewat. Pandangannya berhenti pada tumpukan kain lusuh di pojok lemari. Dengan hati-hati, ia menggesernya. Di balik tumpukan itu, tersembunyi sebuah kotak logam kecil, berdebu dan berkarat di pinggirannya. "Buka perlahan," perintah Arif. Kotak itu dibuka. Di dalamnya tergeletak sebuah peluit kayu tua, tergantung pada seutas tali leher kusam. Permukaannya menghitam, mengkilap karena sering digenggam. Di sisinya terukir simbol bintang kecil yang hampir pudar. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada benda kecil itu, seolah mereka baru saja menemukan kunci menuju dunia gelap
yang selama ini bersembunyi. Arif mengangkat peluit itu perlahan. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa berat makna benda tersebut. Ia teringat kata-kata Nabila. Setiap kali dia meniup peluit kayu itu, saya merasa tidak akan pernah pulang lagi. Segera segel, jangan sentuh dengan tangan kosong, tegas Arif. Tim forensik memeriksa dengan senter ultraviolet. Di ujung tali terlihat noda hitam samar, seperti bercak darah yang telah lama mengering. Sampel segera diambil untuk uji laboratorium. Arif berdiri tegak, matanya menatap benda kecil itu dengan sorot tajam. Peluit ini sudah bicara, gumamnya. Hari-hari berikutnya, menunggu hasil laboratorium terasa seperti siksaan. Arif mondar-mandir di ruang kerjanya, memandangi jam, menahan rasa gelisah. Akhirnya, laporan tiba. Hasil uji forensik menunjukkan noda itu adalah darah manusia. Lebih dari itu, DNA-nya cocok dengan seorang korban lama, Maya Kartika, mahasiswi keperawatan yang hilang pada tahun 2015. Kabar itu menancap dalam hati Arif. Selama bertahun-tahun, kasus ini hanya berupa bisikan dan cerita samar. Kini, untuk pertama kalinya, ada bukti nyata yang langsung mengikat Darmawan dengan salah satu korban. Namun, bagi Arif, peluit itu bukan sekadar barang bukti. Ia adalah simbol. Dahulu mungkin dipakai aparat untuk memberi komando, tetapi di tangan Darmawan, ia berubah menjadi alat pemikat maut. Senyumnya yang ramah, suaranya yang tenang, dan peluit kayu itu menjadi kombinasi sempurna untuk membuat korban merasa aman. Sementara itu, Darmawan masih duduk di pos jaga setiap malam, menyeruput kopi, menyapa sopir dengan senyum hangat. Tidak ada yang tahu bahwa hanya beberapa meter dari tempatnya duduk, polisi telah menemukan bukti yang bisa menjeratnya. Ironis, pikir Arif, bahwa seorang pria yang begitu tenang bisa menyimpan rahasia sebesar ini di balik senyumnya. Malam itu, ketika hujan kembali turun membasahi Bandung, Arif berdiri di depan jendela markas kecilnya. Di tangannya, ia memegang salinan foto peluit kayu yang kini terbungkus plastik bukti. Dengan suara lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, ia berbisik, peluit ini sudah bersuara. Tinggal menunggu kapan Darmawan akan berhenti berpura-pura. Hari itu akhirnya tiba. 2 mobil polisi berhenti di depan terminal Lewi Panjang. Darmawan Sasmita sedang duduk santai di pos jaga, menyeruput kopi dari gelas seng. Seorang perwira mendekat dan berkata sopan, "Pak Darmawan, kami minta Bapak ikut ke kantor sebentar." Tidak ada protes, tidak ada tanda panik. Darmawan hanya mengangkat wajah, tersenyum samar, lalu berdiri perlahan. Ia merapikan baju lusuhnya dan berbisik singkat, "Kalau saya pergi, siapa yang jaga terminal?" Kalimat itu menggantung, membuat bulu kuduk beberapa petugas merinding. Di kantor polisi, ruang interogasi sudah disiapkan. Meja panjang, kursi besi dingin, dan lampu neon menyinari ruangan tanpa belas kasihan. Kompol Arif Prakoso duduk di seberang Darmawan, menatap wajah yang sudah begitu familiar. Wajah yang ramah, sederhana, tapi terlalu tenang untuk keadaan seperti ini. "Pak Darmawan," Arif memulai dengan suara tenang tapi tegas. "Kami menemukan beberapa kerangka di TPU Cikadut, persis di tempat Bapak sering duduk. Kami juga menemukan peluit kayu di pos jaga Bapak. Hasil forensik menunjukkan ada noda darah di talinya, cocok dengan DNA seorang korban hilang tahun 2015. Apa penjelasan Bapak?" Darmawan melirik sekilas foto dokumentasi penggalian yang diletakkan di meja. Kemudian ia kembali menunduk, tanpa reaksi. Setelah hening beberapa detik, ia menjawab pelan, "Peluit itu bukan milik saya. Siapa saja bisa menaruhnya di sana." Arif mengetuk meja dengan jarinya, menahan emosi. Lemari itu terkunci. Tidak ada orang lain yang punya akses selain Bapak. Darmawan mengangkat bahu. Diam. Senyumnya tipis, seperti orang yang sedang mendengarkan cerita ringan, bukan interogasi kasus pembunuhan. Pertanyaan bergulir satu persatu. Tentang kebiasaannya ke pemakaman, tentang kertas yang dibakar, tentang bisikan yang didengar tim pengintai. Jawabannya selalu datar. "Saya lupa. Itu hanya kebiasaan. Tidak ada yang aneh." Kadang ia memejamkan mata, kadang tersenyum samar, seolah ia yang mengendalikan suasana, bukan penyidik. Seorang anggota muda yang ikut mendampingi mulai gelisah. Ia berbisik pada Arif, "Pak, dia mempermainkan kita." Tapi Arif menahan diri. Ia tahu, menghadapi orang seperti Darmawan bukan soal siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling sabar. Pada satu titik, Arif mendorong plastik bukti berisi peluit kayu ke depan Darmawan. Benda ini sudah bicara,
Mau sampai kapan Bapak berpura-pura tidak tahu? Untuk pertama kalinya, tangan Darmawan yang terlipat di pangkuannya bergetar halus. Ia menatap peluit itu lama sekali. Lalu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Saya tidak membunuh siapapun. Orang-orang itu hanya tersesat." Ruangan mendadak sunyi. Kata-katanya menggantung, setengah pengakuan, setengah pembelaan. Arif mencondongkan tubuh, menatap langsung ke matanya. "Tersesat, maksud Bapak apa?" Darmawan tersenyum tipis, matanya setengah terpejam. Malam di terminal penuh kekotoran. Orang mabuk, orang buangan, gadis-gadis yang tidak tahu pulang. Saya hanya menyingkirkan kotoran itu. Kalian tidak paham. Seorang penyidik muda menelan ludah, hampir meledak marah. Tapi Arif tetap tenang. Ia tahu, retakan kecil sudah muncul di dinding diam Darmawan. Retakan yang jika ditekan pelan-pelan, suatu hari akan runtuh sepenuhnya. Interogasi hari pertama ditutup. Darmawan digiring kembali ke sel. Wajahnya tetap tenang, senyum tipis masih melekat, seolah ia masih memegang kendali. Di koridor, Arif berhenti di depan jendela yang berembun. Menatap hujan tipis yang kembali turun. Ia bergumam lirih. Dia belum bicara sepenuhnya, tapi tembok itu sudah mulai retak. Setelah berbulan-bulan penyidikan, bukti demi bukti akhirnya terkumpul. Peluit kayu dengan noda darah, penggalian kerangka di TPU Cikadut, serta kesaksian korban selamat Nabila Putri menjadi rangkaian kuat yang tak terbantahkan. Polisi resmi menetapkan Darmawan Sasmita sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan berantai Bukit Larang. Persidangannya menjadi salah satu peristiwa hukum paling disorot di Indonesia. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, keluarga korban, dan masyarakat yang penasaran. Suasana tegang sejak pagi. Ketika Darmawan dibawa masuk dengan tangan terborgol, ia tetap tampil tenang. Mengenakan kemeja putih lusuh, rambutnya sudah memutih, wajahnya tetap ramah dengan senyum tipis yang selama ini menipu banyak orang. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Lebih dari 20 korban perempuan muda ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Setiap nama yang disebut membuat ruang sidang bergemuruh dengan tangis keluarga. Seorang ibu berteriak histeris saat nama putrinya disebut. Seorang ayah memukul meja sambil menahan air mata. Sementara Darmawan hanya menunduk, kadang tersenyum samar seolah semua itu hanyalah cerita biasa. Ketika giliran pembelaan, Darmawan berbicara dengan suara datar. "Saya tidak pernah menganggap itu membunuh. Saya hanya menyingkirkan mereka yang sudah tersesat. Dunia terlalu kotor, dan saya membersihkannya." Kata-kata itu membuat ruangan mendidih. Beberapa orang hampir berdiri memaki, namun hakim segera mengetukkan palu, menenangkan suasana. Di sisi lain, Kompol Arif Prakoso duduk di kursi pengamat, wajahnya tenang namun matanya tajam. Bagi Arif, kata-kata Darmawan adalah bukti tambahan bahwa pria tua itu hidup dalam keyakinan gelap ciptaannya sendiri. Keyakinan bahwa ia sedang menjalankan tugas, padahal sebenarnya hanyalah pembunuhan keji. Setelah serangkaian sidang panjang, hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Putusan itu disambut dengan campuran lega dan tangis. Lega karena pelaku akhirnya dijerat hukum. Namun tangis karena tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan mereka yang telah pergi. Beberapa ibu pingsan di ruang sidang, sementara yang lain saling berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Di tengah keramaian itu, Darmawan hanya menunduk, lalu berbisik lirih. "Kalau begitu, biarkan saya tetap di sini. Dunia luar terlalu bising." Kalimat dingin itu semakin menegaskan betapa jauhnya ia telah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah daerah bersama kepolisian membangun sebuah monumen peringatan di dekat lokasi penggalian. Sebuah batu besar didirikan, dengan nama-nama korban yang berhasil diidentifikasi dipahat di permukaannya. Untuk mereka yang tak pernah diketahui identitasnya, dipahatkan kalimat sederhana, "Untuk jiwa-jiwa tanpa nama yang kini telah pulang." Setiap tahun, pada tanggal penggalian pertama, keluarga dan masyarakat berkumpul di sana. Mereka menyalakan lilin, menabur bunga, dan berdoa bersama. Suasananya hening, penuh haru, seperti rumah duka yang menyatukan banyak keluarga dalam satu luka besar. Kompol Arif Prakoso selalu hadir, meski tanpa banyak bicara. Ia berdiri di barisan belakang, memperhatikan wajah-wajah penuh luka yang mencoba berdamai dengan kenyataan. Baginya, monumen itu bukan hanya batu, melainkan pengingat bahwa tugas polisi bukan sekadar menangkap pelaku, tetapi juga memastikan suara korban tidak pernah hilang.
Malam setelah peresmian, Arif berdiri sendirian di depan monumen. Ia menyentuh pahatan nama-nama itu dengan jemarinya, lalu berbisik, "Kalian akhirnya ditemukan. Semoga tenang di sisinya." Tragedi Bukit Larang meninggalkan pelajaran pahit, bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah ramah, bahwa kebisuan masyarakat dan kelalaian aparat bisa memberi ruang bagi kegelapan, dan bahwa cinta yang salah tempat, seperti kesetiaan buta istri Darmawan, yang dulu menutupi laporan bisa menjadi dosa besar, yang menutup jalan keadilan. Kini, Darmawan menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ia tetap tenang, makan pada jam yang sama setiap hari, kadang menulis catatan kecil dengan tulisan rapi. Tidak pernah ia menyatakan penyesalan. Bagi sebagian orang, itu menambah luka. Tapi bagi Arif, itu hanya tanda bahwa ada manusia yang memilih hidup di dunia gelap ciptaannya sendiri. Di luar penjara, monumen itu berdiri kokoh. Setiap nama yang terpahat adalah peringatan bagi kita semua, bahwa setiap jiwa berharga dan tidak ada yang pantas diperlakukan sebagai beban atau kotoran. Tragedi ini menutup satu bab gelap dalam sejarah Bandung. Namun pesannya abadi, jangan pernah diam ketika kebenaran dipertaruhkan.